Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul tentang fungsi, peran, manfaat, dan prinsip penggunaan media pembelajaran yang diampu oleh dosen asisten Profesor Nurul Asikin SPD MPD dan kelompok 2 yang beranggotakan Adinda Olivia, Angga Hardika Saputra, Amelia Kenhapsari, Syarifah Miftahul Ulfa, dan saya sendiri Syarifah Rajanasari. Baik, di sini saya akan membahas itu apa fungsi media pembelajaran. Media pendidikan merupakan salah satu pendukung yang efektif dalam membantu terjadinya proses belajar. Hal senada yang ditegaskan oleh Danim bahwa hasil penelitian telah banyak membuktikan efektivitas penggunaan alat bantu atau media dalam proses pembelajaran di kelas, yaitu terutama dalam hal peningkatan prestasi siswa. Terbatasnya media yang dipergunakan dalam kelas diduga merupakan salah satu penyebab lemahnya mutu belajar siswa. Balik lagi kita membahas tentang fungsi media pembelajaran. Ada beberapa pendapat tentang fungsi media pembelajaran. Itu peranan media dalam kegiatan pembelajaran merupakan bagian yang sangat menentukan efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menurut MC Cohn dalam bukunya Audiovisual Aids to Instruction mengemukakan 4 fungsi media pembelajaran. Keempat fungsi tersebut adalah yang pertama, mengubah titik berat pendidikan formal, yang artinya dengan media pembelajaran yang tadinya abstrak menjadi konkret. Pembelajaran yang tadinya teoritis menjadi fungsional. Yang kedua, membangkitkan motivasi belajar. Dalam hal ini media menjadi motivasi ekstrinsik bagi pembelajar sebab penggunaan media pembelajaran menjadi lebih menarik dan memusatkan perhatian pelajar. Yang ketiga, memberikan kejelasan agar pengetahuan dan pengalaman pembelajar dapat lebih jelas dan mudah dimengerti, maka media dapat memperjelas hal itu. Yang terakhir, keempat, yaitu memberikan stimulus belajar, terutama rasa ingin tahu pembelajar. Daya ingin tahu perlu dirangsang agar selalu timbul rasa keingintahuan yang harus dipenuhi melalui penyediaan media. Yang kedua, menurut Rowntree dalam mengemukakan 6 fungsi media pembelajaran, yaitu yang pertama, membangkitkan motivasi belajar dengan cara memberi hadiah. Hadiah dapat membangkitkan motivasi belajar seseorang jika ia memiliki harapan untuk memperolehnya. Misalnya, seorang siswa tersebut mendapat beasiswa, maka kemungkinan siswa tersebut akan giat dalam melakukan kegiatan belajar. Dengan kata lain, ia memiliki motivasi belajar agar dapat mempertahankan prestasi. Yang kedua, mengulang apa yang telah dipelajari. Contohnya itu orang yang belajar menggambar, sesederhana apapun suatu gambar, tetap ada proses yang dinilai, dan proses itu juga dapat dikatakan sebagai perulangan, sehingga kita dapat menyampaikan juga bahwa mengulang adalah sebuah latihan untuk menjaga bahkan meningkatkan ilmu atau skill kita. Yang ketiga, menyediakan stimulus belajar. Belajar merupakan akibat adanya interaksi antara stimulus dan respon. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan perilakunya, perubahan tingkah laku yang harus secara sadar. Seseorang dikatakan belajar apabila setelah melakukan kegiatan belajar, ia menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi suatu perubahan. Stimulus adalah apa yang diberikan guru kepada siswa, sedangkan respon berupa reaksi atau tanggapan siswa terhadap stimulus yang diberikan oleh guru. Ada 2 cara untuk membantu para siswa agar pesan tersebut mudah diterima. Cara yang pertama adanya itu pengulangan sehingga membantu siswa dalam memperkuat pemahamannya. Cara yang kedua adalah siswa menyebutkan kembali pesan yang akan disampaikan guru kepadanya. Cara pertama itu dilakukan oleh guru, sedangkan cara yang kedua itu menjadi tugas siswa melalui pertanyaan yang disampaikan guru kepada siswa. Jadi kedua cara tersebut pada hakikatnya adalah stimulus belajar yang diupayakan guru pada waktu ia mengajar. Yang keempat, mengaktifkan respon siswa. Yang pertama itu kita bisa membentuk tim. Jadi pembentukan tim itu juga membantu siswa untuk lebih mengenal lebih dekat dengan teman belajar dan dapat menciptakan semangat kerjasama.
Karena suatu masalah, dalam hal ini masalah belajar, akan terselesaikan dengan mudah dan cepat jika dikerjakan secara bersama. Yang kedua, penilaian sederhana. Dengan mengetahui kepribadian, sikap, seberapa dalam pengetahuan dan seberapa jauh pengalaman yang dimiliki siswa akan sangat membantu dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, keterlibatan belajar langsung. Menciptakan minat awal terhadap pelajar atau menciptakan minat awal terhadap pelajaran. Berbagai cara dan model-model strategi pembelajaran aktif bisa kita terapkan sejak awal. Pembelajaran aktif akan tercapai dengan patokan ketiga tujuan di atas. Jadi pengajaran yang dilakukan atas dasar tiga tujuan tersebut dapat menciptakan lingkungan belajar yang melibatkan siswa, meningkatkan kemauan mereka untuk ambil bagian dari kegiatan belajar aktif, dan menciptakan norma kelas yang positif. Siswa akan merasa dalam ruangan pembelajaran yang aktif, di mana ia mampu mengeksplor dirinya dan menemukan dirinya dalam setiap materi pembelajaran yang dipelajari. Yang kelima, memberikan umpan balik dengan segera. Maksudnya di sini, ketika siswa mengajukan pertanyaan, biasakan janganlah langsung dijawab oleh guru. Beri kesempatan siswa lain untuk memberikan jawaban atau untuk diskusikan dengan temannya. Komentar datang dari berbagai pihak sehingga terjadi pembicaraan antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Dengan diskusi semacam ini, siswa yang bertanya akan mengetahui bagaimana cara pemecahannya. Yang keenam, menggalakkan latihan yang serasi. Jadi, media juga berfungsi secara efektif dan dalam konteks pembelajaran yang berlangsung tanpa menuntut kehadiran guru. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Miftah Lutfah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai peran media pembelajaran. Langsung saja, yaitu pemanfaatan media pembelajaran pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam proses pengajaran. Nah, dengan adanya bantuan media pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat menggunakan sebanyak mungkin alat inderanya untuk mengamati, mendengar, merasakan, meresapi, serta menghayati, dan pada akhirnya memiliki sejumlah pengetahuan serta sikap dan keterampilan sebagai bentuk hasil belajar. Nah, berikut ada 4 peran media dalam pembelajaran, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses belajar mengajar. Yang kedua adalah meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar. Yang ketiga, mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Nah, pada peran yang ketiga ini dapat dibagi dalam beberapa poin. Yang A adalah objek atau benda yang terlalu besar untuk tampilkan langsung di ruang kelas dapat diganti dengan berupa misalnya gambar, foto, slide, realita, film, video, ataupun model. Yang kedua adalah objek atau benda yang terlalu kecil yang tidak tampak oleh indera dapat disajikan dengan bantuan mikroskop, film, slide, ataupun gambar. Nah, yang C, kejadian langka yang terjadi di masa lalu ataupun terjadi sekali dalam puluhan tahun dapat disajikan melalui rekaman video, film, foto, slide. Di samping itu dapat ditampilkan secara verbal. Nah, yang D, objek ataupun proses yang amat rumit seperti peredaran darah dapat ditampilkan secara konkret melalui film, gambar, slide, ataupun simulasi komputer. Yang E, kejadian atau percobaan yang dapat membahayakan dapat disimulasikan dengan seperti dengan media komputer, film, ataupun video. Yang terakhir adalah F, peristiwa alam seperti terjadinya letusan gunung Merapi ataupun proses yang dalam kenyataan yang memakan waktu lama seperti proses kepompong jadi kepupu dapat disajikan dengan teknik-teknik rekaman seperti time-lapse untuk film, video, slide, ataupun simulasi komputer. Nah, peran yang keempat adalah memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, serta memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungannya, misalnya melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum dan kebun binatang. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Kenhapsari
akan menjelaskan mengenai manfaat media pembelajaran. Nah, teman-teman semua pasti bertanya-tanya kan, apa sih manfaat media pembelajaran? Nah, simak penjelasan berikut ini. Secara umum, manfaat media dalam proses pembelajaran adalah memperlancar interaksi antara guru dengan siswa, sehingga pembelajaran akan lebih efektif dan efisiensi. Tetapi secara lebih khusus, ada beberapa manfaat media yang lebih rinci. Kemp dan Dayton pada tahun 1985 misalnya mengidentifikasi beberapa manfaat media dalam pembelajaran, yaitu penyampaian materi pelajaran dapat diseragamkan, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, efisiensi dalam waktu dan tenaga, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media dapat menumbuhkan sikap positif siswa terhadap materi dan proses belajar. Yang terakhir, merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Nah, selain beberapa manfaat media seperti yang dikemukakan oleh Kemp dan Dayton tersebut, tentu saja kita masih dapat menemukan banyak manfaat-manfaat praktis yang lain. Manfaat praktis media pembelajaran di dalam proses belajar mengajar yaitu yang pertama, media pembelajaran dapat memperjelas penyajian pesan dan informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar. Yang kedua, media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar, interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya, dan kemungkinan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Yang ketiga, media pembelajaran dapat mengatasi keterbatasan indera, ruang, dan waktu. Yang keempat, media pembelajaran dapat memberikan kesamaan pengalaman kepada siswa tentang peristiwa-peristiwa di lingkungan mereka, seperti memungkinkan terjadinya interaksi langsung dengan guru, masyarakat, dan lingkungan. Misalnya, melalui karya wisata, kunjungan-kunjungan ke museum atau kebun binatang. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai manfaat media pembelajaran. Semoga bisa dipahami oleh kita bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardika Saputra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu mengenai prinsip penggunaan dalam media pembelajaran. Nah, salah satu ciri media pembelajaran adalah media mengandung dan membawa pesan atau informasi kepada penerima, yaitu siswa. Nah, prinsip pokok yang harus diperhatikan dalam penggunaan media pada setiap kegiatan belajar mengajar adalah bahwa media digunakan dan diarahkan untuk mempermudah siswa dalam upaya memahami materi pelajaran. Dan dengan hal demikian, penggunaan media itu harus dipandang dan juga diberi sudut untuk kebutuhan siswa. Hal ini perlu ditekankan sebab sering terjadi media itu dipersiapkan hanya dilihat dari sudut pandang kepentingan seorang guru, tetapi itu tidak mementingkan dari sudut pandang seorang siswa. Oleh karena guru kurang menguasai bahan pelajarnya akan diajarkan, maka guru persiapkan media OHT. Dan oleh sebab OHT yang digunakan untuk kepentingan guru tersebut, maka transparansi tidak didesain dengan menggunakan prinsip-prinsip media pembelajaran, melainkan seluruh pesan yang ingin disampaikan dituliskan pada transparan hingga menyerupai koran. Nah, maka dari itu ada 9 prinsip untuk media pembelajaran. Antara lain, yang pertama adalah
tidak ada suatu media yang terbaik untuk mencapai semua tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, penggunaan media pembelajaran itu harus didasarkan pada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Dengan demikian, pemanfaatan media pembelajaran itu harus menjadi bagian integral dari penyajian pelajaran. Kemudian yang ketiga itu penggunaan media pembelajaran itu harus mempertimbangkan kecocokan ciri dengan karakteristik materi pelajaran yang akan disajikan. Kemudian yang keempat, penggunaan media pembelajaran itu harus disesuaikan dengan bentuk kegiatan belajar yang akan dilaksanakan, seperti belajar klasikal, kelompok kecil, belajar secara individual, dan juga belajar mandiri. Kemudian yang kelima adalah guru hendaknya kenal betul dengan alat yang akan digunakan. Penggunaan media itu harus disertai dengan persiapan yang cukup, seperti mereview media atau peralatan yang akan dipakai, kemudian mempersiapkan peralatan yang akan dibutuhkan. Kemudian yang keenam, penggunaan media itu harus diusahakan agar senantiasa melibatkan partisipasi aktif dari peserta atau siswa. Dan yang ketujuh itu media yang digunakan hendaknya dipilih secara objektif, tidak didasarkan atas kesenangan pribadi. Kemudian yang ke-8 itu ada aneka ragam media. Media itu kan ada beraneka ragam, itu bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang ke-9, kepraktisan dan ketersediaan media. Ada penggunaan prinsip-prinsip media pembelajaran menurut Dr. Nana Sudaja, yaitu pertama, menentukan jenis media dengan tepat. Artinya, sebaiknya guru memilih terlebih dahulu media manakah yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bahan pembelajaran yang akan disampaikannya. Kemudian menetapkan atau memperhitungkan subjek dengan tepat, yang dimana perlu diperhitungkan penggunaan medianya, sesuaikah dengan tingkat kematangan dan kemampuan peserta didik. Kemudian ada menyajikan media pembelajaran dengan tepat, dengan menggunakan teknik dan metode yang tepat dalam menggunakan media pembelajaran yang itu. Menyajikan media pembelajaran yang tepat, artinya teknik dan metode yang penggunaan media dalam pengajaran haruslah disesuaikan dengan tujuan, bahan, metode, waktu, dan saran yang ada. Kemudian menempatkan atau memperlihatkan media pada waktu dan situasi yang tepat. Artinya kapan dan situasi mana waktu yang pas untuk menggunakan media pembelajaran tersebut dan bahan pelajarannya. Kemudian ada prinsip, selain prinsip penggunaan menurut Dr. Nana Sudaja, ada juga menurut ADMI, yaitu adalah suatu media hanya sesuai untuk tujuan pembelajaran tertentu, tapi mungkin tidak sesuai untuk pembelajaran yang lainnya. Makanya, media adalah bagian integral dari proses pembelajaran. Bagaimana? Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana pentingnya media pembelajaran dalam proses belajar mengajar. Baik, terima kasih. Wa ma yadzakaru illa ulul albab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.